warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salah satu momok atau problem besar yang saat ini melanda negeri ini adalah sulitnya mencari pekerjaan, alias angka pengangguran yang sangat-sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun lalu misalkan menyebutkan ada 8,42 juta angka pengangguran di negeri ini. Data lain yang lebih mencengangkan dari lembaga riset Institute for Demography and Poverty Studies menyebut jumlahnya bahkan 3 kali lipat, sekitar 29,3 juta angka pengangguran terbuka di negeri ini. Ini tentu problem besar yang harus kita pikirkan bersama. Apa solusi, apa strategi untuk menanggulangi, untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Salah satu referensi yang ideal, salah satu sumber yang relevan untuk kita jadikan rujukan terkait teori sekaligus praktik mengurangi angka pengangguran adalah konsep dalam Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau yang termaktub dalam kitab hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dikisahkan pada suatu pagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki Ansor yang menyampaikan keluhan tentang kondisi ekonominya. Laki-laki ini tidak bekerja alias pengangguran, kemudian kesulitan untuk menafkahi, memberikan makan kepada keluarganya, sehingga dengan berat hati ia mendatangi Rasul untuk meminta solusi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kepada si laki-laki ini, "Wahai fulan, apakah ada sesuatu atau barang di rumahmu yang bisa sekiranya dijual, yang bisa sekiranya dimanfaatkan?" Si laki-laki ini menjawab, "Wahai Rasul, di rumahku tidak ada apa-apa kecuali 2 buah bejana wadah tempat minum." Maka Rasul meminta si laki-laki ini untuk pulang dan mengambil 2 bejana tersebut untuk dibawa ke hadapan Rasul yang waktu itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Sekembalinya si laki-laki ini, Rasul lantas menawarkan 2 buah bejana tersebut kepada para sahabat yang lain. Apakah ada yang berkenan? Apakah ada yang sekiranya memiliki kelebihan harta untuk membeli 2 barang yang dimiliki oleh laki-laki yang sedang kesulitan ekonomi ini? Singkat cerita, ada salah seorang sahabat yang bersedia membeli 2 gelas tersebut seharga 2 dirham. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang hasil penjualan gelas tersebut 2 dirham kepada si laki-laki yang sedang kesulitan ini, lantas memberikan pesan, "Wahai fulan, ini hasil penjualan dari 2 gelas atau 2 bejana yang engkau miliki, maka 1 dirhamnya silahkan engkau nanti mampir ke pasar untuk membelikan makanan yang nanti engkau berikan kepada keluargamu di rumah. Kemudian sisanya yang 1 dirham silahkan engkau belikan sebuah kapak besi yang nanti engkau gunakan kapak tersebut untuk mencari kayu bakar di hutan atau di kebun. Lantas hasil kayu bakar tersebut silahkan engkau jual dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari." Pemirsa yang budiman,
banyak hikmah yang kita bisa ambil dikaitkan dengan tadi problem yang kita bahas di awal dari hadis tersebut. Setidaknya itu ada 3 hal. Pertama, anjuran dalam Islam, anjuran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya seseorang itu memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan bekerja, memaksimalkan upaya untuk mencari pekerjaan. Dalam hadis tersebut Rasul meminta kepada orang tersebut tidak serta-merta diberikan langsung bantuan, tapi diminta untuk mendayagunakan apa yang masih tersisa aset yang dimiliki untuk mengadakan selain kebutuhan pokok, tapi juga alat yang bisa sekiranya digunakan untuk bekerja. Jadi ada anjuran bahkan perintah untuk kita itu berikhtiar secara maksimal, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri. Nah tentu ini juga salah satu sebagaimana misalkan dalam kitab Perspektif Zakat karangan Dr. Yusuf Al-Qadlawi, beliau menyebut salah satu penyebab pengangguran itu adalah apa yang disebut sebagai pengangguran jabariyah. Yakni pengangguran yang terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk bekerja. Nah, dengan cara tadi berupaya, maka ketidakmampuan itu bisa ditanggulangi secara mandiri. Kemudian hikmah kedua yang bisa kita petik terkait dengan perlunya dan keharusan untuk ta'awun, saling tolong-menolong. Dalam hadis tersebut ditandai dengan Rasul yang menawarkan para sahabat untuk melelang, untuk membeli 2 buah properti yang dimiliki oleh sahabat Ansor yang sedang tadi kesulitan secara ekonomi. Kemudian hikmah ketiga ini yang berkaitan dengan bahasan kita terkait dengan adanya tanggung jawab, responsibility, riayah pengurusan dari negara. Rasul dalam hal ini berposisi sebagai seorang kepala negara yang mengurusi dan memberikan solusi atas problem yang dialami oleh anggota masyarakat, oleh rakyat, oleh warga yang sedang kesulitan. Rasul serta-merta tidak mengacuhkan, tidak mengabaikan, tidak membiarkan problem yang dialami oleh orang tersebut. Akan tetapi beliau berupaya untuk memberikan bantuan, berupaya untuk men-set up supaya orang tersebut bisa mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja, dan bisa menafkahi keluarganya. Dengan cara apa? Beliau tadi memfasilitasi dan men-setting supaya laki-laki tersebut bisa memiliki kapak yang digunakan untuk bekerja mencari kayu bakar. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kekinian, problem kemiskinan sejatinya bukan hanya faktor jabariyah sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qadlawi, tapi juga ada kategorisasi pengangguran yang kedua, yakni pengangguran secara struktural, yakni kondisi atau situasi yang menyebabkan orang yang sejatinya sangat ingin untuk bekerja, sangat ingin untuk menafkahi keluarganya, tetapi situasi dan kondisi, aturan dan kebijakan menyebabkan sulit untuk bekerja secara maksimal. Nah, inilah sepertinya yang terjadi saat ini terkait penyebab angka pengangguran yang sangat tinggi, yakni karena faktor struktural, yakni akses terhadap lapangan pekerjaan yang begitu sulit karena kebijakan kapitalistik yang diterapkan di negeri ini. Baru-baru ini misalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene-nya isinya itu sangat pro terhadap pengusaha oligarki,
sebaliknya sangat menyusahkan terhadap para pekerja dan calon pencari kerja. Bahkan ada stereotip sistem kapitalisme memang mengkondisikan supaya angka pengangguran tetap ada, sehingga bisa terjadi kompetisi dalam perekrutan pekerja dan juga bisa menekan upah atau gaji, besaran gaji ketika jumlah peminat atau jumlah pelamarnya tinggi. Persaingan yang tinggi tadi menyebabkan pekerja itu memiliki bargaining position, daya tawar yang rendah. Sebaliknya, para pengusaha, para oligarki memiliki daya tawar yang tinggi. Belum lagi kebijakan ekonomi yang sangat-sangat mengandalkan kepada sektor non-real, pasar modal, pasar uang, dan sejenisnya, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya terpusat kepada kalangan-kalangan tertentu saja. Angka pertumbuhan atau angka kemakmuran hanya terpolarisasi di kalangan para konglomerat. Nah, tentu ini menjadi penyebab, menjadi faktor tingginya angka pengangguran di negeri ini. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menekan, jika kita ingin menghilangkan, menghapus pengangguran, maka solusi yang paling relevan, solusi yang paling ideal adalah kita, sebagaimana dalam hadis tadi, kita berupaya untuk kembali kepada aturan-aturan Islam, kita menggali konsep ekonomi Islam, nizamul iqtisadi, sebagai jawaban, sebagai solusi praktis untuk dua hal. Pertama tadi, membangun kemandirian secara individu, mendorong masing-masing individu untuk berikhtiar secara maksimal, beramal secara maksimal. Di sisi lain, negara pun harus menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, yang tentunya mengharuskan, konsekuensinya mengharuskan negeri ini harus terbebas, harus terlepas dari sistem ekonomi kapitalis yang pro terhadap pengusaha, sebaliknya meminggirkan rakyat biasa, yang menjadi tadi penyebab utama tingginya angka pengangguran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير